Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya, di semester 2 kali ini untuk kelas 6 dari pendidikan agama Islam adalah yang pertama menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yakni ini adalah rukun iman yang keenam ya. Sebagai orang Islam kita harus mengimaninya. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya di kelas 6? Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Memahami makna qada dan qadar. Bagaimana Ustadz memahami makna qada dan qadar? Nah, teman-teman, marilah kita belajar. Ini ada cuplikan gambar ya, beberapa gambar seperti juara kelas, kemudian lomba Al-Quran dan juara, nah seperti itu ya. Matahari terbit dari timur, nah, ini gambaran-gambaran, contoh-contoh nanti untuk memahami qada dan qadar Allah. Qada, nah ini ada juga cerita. Saya pakai mobil dulu ya, saya coba zoom. Nah, ini cerita, ini kisah si Salim ya teman-teman ya. Kisah si Salim. Salim ini seorang yang mempunyai kemampuan menulis kaligrafi ya. Kemudian setiap hari berlatih dan juga suatu ketika itu lomba. Dia menginginkan kemenangan. Ternyata di keputusan lomba tersebut ada seorang yang lebih bagus tulisannya sehingga si Salim gagal menjadi juara. Namun si Salim ya meyakini bahwa semua itu adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tetap ridho saja karena meyakini bahwa kegagalannya itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah daripada meyakini ada qada, yaitu apa? Hatinya tetap ridho, tidak ngerundel. Wah, ini saya sudah usaha berlatih setiap hari ternyata gagal. Artinya gerundel, tidak ridho. Tapi kalau yakin akan qada Allah, maka hatinya menjadi ridho atas ketentuan ilahi. Nah, ini memahami arti qada seperti itu ya teman-teman ya. Qada ini apa? Qada ini secara bahasa adalah keputusan. Ya, keputusan atau ketetapan terhadap sesuatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Quran surat Al-Hadid ayat 22 kita baca. Ya, coba zoom dulu teman-teman ya, pakai mobil biar lebih jelas. Oke. Sip. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bencana yang terjadi di bumi dan juga kejadian-kejadian yang menimpa diri kita, terutama kematian diri kita, kemudian hari kiamat, nah itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah ya. Sebelum menciptakan apa-apa, Allah sudah menentukan sesuatu ya. Nah, ini qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap sesuatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa
diubah. Ini qada dan qadar tidak dapat diubah. Manusia hanya bisa ridho. Misalnya si A lahir di ini tanggal sekian, itu ridho, tidak bisa milih ya, tidak bisa memilih, sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh-contoh qada. Apa itu Ustaz? Banyak. Salah satunya matahari terbit dari timur, kematian ya, kematian kita. Kemudian planet-planet ya, planet dan bumi berputar pada porosnya, itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa ridho atas ketentuan ilahi. Nah, itu penting ya, penting ini untuk ridho, ini meyakini akan qada ya pada Allah, ini ridho, penting, sangat penting sekali ridho ini. Biar hatinya tidak gerundel. Nah, kalau hatinya gerundel, nanti banyak sekali bermunculan penyakit, termasuk iri hati, hasud, riya, dengki, itu gara-gara hatinya tidak ridho saja. Kemudian hikmah beriman kepada qada. Hikmahnya apa Ustaz? Ya, banyak sekali. Bagi seorang siswa tentunya datang sekolah ya tepat waktu ya, memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang positif ya, untuk hal-hal kebaikan, menerima ini salah satunya menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua ya, ini ridho ya, tidak waduh ini saya kurang nih uang jajan, saya nggak mau sekolah kalau itu gara-gara nggak ridho saja. Makanya ridho ini pelajaran ridho, tidak bersikap sombong, berhati-hati berada di tempat keramaian, bertanggung jawab atas tugas yang diemban ya. Kemudian santun dan rendah hati. Nah, ini sikap-sikap hikmah daripada kita meyakini akan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diri kita mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman ya. Oke, yang kedua qadar ya. Qadar Allah, ini juga ada cuplikan cerita ya teman-teman ya. Kita ulas sebentar saja cerita ini. Ini namanya Maryam, seorang siswa namanya Maryam. Ini diikutkan lomba pidato. Padahal si Maryam ini tidak bisa pidato atau belum lancar lah berpidato. Tapi setiap hari ia berusaha terus, berlatih, berusaha terus menerus. Akhirnya ikut lomba, dan ketika juri menentukan perlombaan tersebut, mengumumkan ternyata dia juara 1. Wah, ini bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu memang seperti itu. Nah, si Maryam itu tadi ya. Qadar Allah, memahami qadar Allah ya. Bagaimana saat memahami qadar Allah? Yang kita baca ketentuannya. Qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku semua makhluknya ya. Namun qadar ini dapat diubah dengan ikhtiar teman-teman ya. Dengan ikhtiar. Ikhtiar itu apa Ustaz? Ikhtiar itu usaha manusia. Wah, usaha manusia, ikhtiar, berusaha. Manusia itu wajib berusaha, tidak boleh tidak ya. Mau pinter itu ya berusaha. Tidak ada bayi lahir itu langsung pinter, tidak ada bayi lahir langsung hafal Al-Quran ya, tidak ada. Semuanya itu perlu ikhtiar, wajib berikhtiar, berusaha. Nabi juga ikhtiar ya, Nabi saja ikhtiar, berusaha. Sesuai nih firman Allah yang kita zoom dulu. Nah, ini kita baca ya. Ini memang ayatnya kalau ditranslate seperti ini, tidak terlalu jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yakhfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri
mereka. Nah, ini garis besarnya teman-teman. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan merubah pada suatu kaum sebelum kaum itu sendiri juga merubahnya. Nah, sama ketika orang ingin juara ya harus berlatih. Ingin juara nggak mau berlatih ya nggak mungkin. Ingin terampil, punya keterampilan yang bagus ya harus setiap hari berlatih, berusaha. Ini itu sebagai ikhtiar manusia. Nabi Musa juga sama, ikhtiar waktu itu memukulkan tongkatnya ke batu itu sebagai bentuk usaha manusia, usaha secara zahir. Nah, kemudian Allah memberikan karunia-nya. Berikut contoh-contoh qadar ya. Nah, ini menjadi pintar dan menjadi juara kelas itu berkat apa? Karena belajar dan berdoa. Tidak semata-mata diam saja nggak mau usaha tiba-tiba pintar juara ya tidak mungkin. Menjadi juara lomba, nah, lomba pidato tadi, juara lomba cerdas cermat itu karena gigih berlatih ya, sama ya. Menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa, nah, salah satunya seperti itu. Menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran dan menjadi qori'ah terbaik di sekolah, nah, misalnya tingkat provinsi, karena juga harus gigih berusaha. Nah, ini sangat penting teman-teman ya. Di samping kita meyakini qadha-nya Allah, ketentuan Allah, tapi juga harus berusaha, wajib berusaha, tidak bisa tidak. Misalnya sakit ya berusaha berobat, itu usaha manusia agar sembuh. Setelah memahami makna qadha dan makna qadar ya teman-teman ya, maka kita beriman terhadap qadha dan qadar Allah. Ini sikap dan perilaku kalau orang itu beriman pada qadar Allah, menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan itu harus kita usahakan ya. Memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya mengerjakan PR sendiri dan lain sebagainya, itu timbul kepercayaan diri yang kuat. Giat dan disiplin dalam belajar, misalnya sebelum berangkat tidur ya hendaknya belajar terlebih dahulu ya, itu kiat-kiat ya apabila kita mengimani atau hikmah daripada beriman pada qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ya teman-teman ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan penjelasan materi seperti ini kita ini diberi faham oleh Allah tentang qadha dan qadar Allah. Hati kita tetap beriman kepada qadha dan qadar Allah sehingga tetap ridho atas ketentuan Allah. Giat berusaha juga namun hatinya tetap ridho. Kemudian kita diberi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri ya teman-teman. Sebelumnya nanti tugas yang pertama nanti menulis Arab dan arti ya teman-teman ya. Kemudian di foto dan dikirimkan ke Ustadz atau bisa ditaruh filenya di Google Classroom yang sudah bisa. Kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.